kembali lagi dengan channel cerita serial. Kali ini kita akan membahas soal turunan. Di sini ada soal volume balok terbesar yang semua bidang sisinya mempunyai luas 150 cm persegi dan alasnya persegi. Nah, jadi kita buat misalnya nih, kita punya balok. Oke. Kita gambar aja dulu nih. Oke ya, kurang lebih. Nah, di sini katanya ukurannya kan alasnya persegi. Kita anggap aja yang ini X sisinya ya, yang ini X, ini tingginya T. Oke ya. Nah, terus udah gitu katanya dikasih taunya luas seluruhnya ya, bidang sisi-sisinya. Nah, sisinya itu ada apa? Kan gitu nih, luas permukaan itu untuk bentuk seperti ini, yang pertama yaitu yang bagian alas adalah persegi. Persegi itu adalah X kali X. Karena dia ada dua, atas sama bawah kan. Jadi kita buat 2 kali X kuadrat. Gitu ya. Nah, ditambah kan ada sisi yang samping nih. Samping, kiri, kanan ya, depan belakang. Ada 4 kan? Oke. Nah, karena sisinya ada 4 itu, yang ukurannya berapa? 4 dikali X kali T. Ya, kayak panjang kali lebar gitu ya. Gitu ya. Oke, berarti udah menutupi semua nih. Nah, sekarang luas permukaannya dikasih tahu 150 sama dengan 2x kuadrat ditambah 4xt. 150 dikurangin 2x kuadrat itu sama dengan 4xt. Jadi t-nya itu 150 dikurangin 2x kuadrat dibagi 4x. Gitu ya. Nah, yang ditanya adalah volume. Volume rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya X, lebarnya X, tingginya T. Oke. Nah, jadi kita punya persamaan lagi X kuadrat dikalikan dengan T gitu ya. Nah, jadi ini kalau begini, ini kita ganti aja X-nya udah tetap, T-nya yang kita ganti ya. Tingginya itu 150 dikurangin 2x kuadrat dibagi 4x dong ya kan. Kan kita dapat dari sini. Nah, selanjutnya ini sebenarnya bisa kita coret ya. Ini ada kuadrat, yang ini ada pangkat 1 ya. Jadi masih ada X di atasnya, X per 4 gitu ya. 150 dikurangin 2x kuadrat. Nah, ini kita buka jadi apa? 150 per 4x dikurangin ini kali ini kan ya. Ini kali ini sekarang gantian nih. Jadi min setengah. 2 per 4 kan setengah ya. Min setengah, X-nya pangkat 3. Ini dapat V-nya persamaannya. Nah, karena ditanyanya adalah volume terbesar, jadi setelah kita dapatkan persamaan volumenya, kalau mau mencari V yang terbesar, caranya yaitu kita pakai turunan. Nah, jadi cara mencari V max itu dengan cara V aksennya itu sama dengan 0. Oke, itu gitu ya. Jadi syaratnya kalau kita mau mencari V max itu sama dengan V aksennya itu sama 0 turunannya. Kita turunin aja persamaan ini ya. Jadi ini turunin gimana nih? 150 per 4x itu sama aja 150 per 4. Ya kan turunannya ya. Nah, terus udah gitu yang ini nih gimana? Ini 3-nya kita kalikan min setengah. Jadi min 3 per 2, x-nya pangkat 2 dong ya kan. Turunan kan dikurangin 1 ya. Sama dengan 0. 150 per 4 itu kita bisa kecilin bisa sih kalau mau. Bagi 2 aja 75, bagi 2 2 ya, 75 per 2. 75 per 2 itu sama dengan ini yang min ini kita pindahkan ke kanan. Jadi 3 per 2 X kuadrat. Nah, ini coret 75 dibagi 3 25 kan. Nah, entah kita dapatkan X-nya itu berapa? Akar dari 25 yaitu plus minus 25. Gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ya kita harus mencari garis bilangannya. Nah, jadi gini ya, ini hanya buat tambahan aja. Misalnya ini ada garis bilangan, ini kan X-nya min 5 sama 5. Oke. Nah, terus kita masukin, tadi kan kita udah punya persamaan V sama dengan berapa? 150 per 4 dikurangin 3 per 2x kuadrat ya. Persamaannya ya. Oke, turunan pertamanya ya. Nah, dari persamaan ini kan kita bikin sama 0 gitu kan ya. Nah, persamaannya ini kita cek nih. Misalnya nih di antara
min 5 sama 5 nih angka berapa? Yang kita gampang kita ambil angka 0 aja. Kita masukin ke 0-nya ini ke sini nih. Ke X-nya kita ganti ya. Jadi langsung aja ya. Kalau dia kali 0 otomatis kan ini kan pasti jadi 0 dong. Benar. Jadi kita ngerjain ini 150/4 dikurangi 0. Nah 150/4 dikurangi 0 pasti hasilnya positif. Kita hanya butuh tanda plus minusnya aja, nggak perlu detail banget ya. Jadi di sini kita dapat plus. Nah, kalau bentuk kuadrat selang-seling, biasanya ini min, ini kan plus ya, tengahnya ini min lagi. Nah terus udah gitu, kalau dia min itu dia jatuh ke bawah, anggapnya ya, plus itu naik ke atas. Jadi bentuknya seperti begini, ini namanya minimum. Nah lagi ya, plus kan naik, min jatuh ke bawah. Itu jadi gambarnya begini, ini maksimum. Jadi kalau ditanya V-nya maksimum, karena kan ditanyanya V-nya maksimum ya, berarti kita cari yang mana nih yang terbesar. Yang terbesar pada saat dia 5, karena posisinya di sini plus naik, ini min turun ya. Ini cara yang pertama. Oke. Nah, cara yang kedua kita bisa pakai cara turunan lagi. Jadi turunan keduanya nih, kalau dia lebih besar dari 0, berarti dia minimum. Kalau lebih kecil dari 0 dia maksimum. Ini kalau kita nggak mau pakai gambar ya. Ini ada dua cara. Nah misalnya kita turunin lagi ya yang tadi ya, V aksennya. Tadi kan V aksennya itu 150/4 dikurangin 3/2 X kuadrat ya. Kalau kita turunin lagi, ini berarti kan diturunin nggak ada ya. Ini kita turunin berarti jadi berapa? Min 3/4 X. Nah jadi kita masukin nih, kalau misalnya X nya itu pakai yang min 5, gimana nih V-nya, V double aksennya nih? Ternyata hasilnya berapa? Jadi plus dong, kan min 3/4 dikali min 5, jadi plus. Oke. Nah plus itu berarti dia lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 berarti dia apa? Minimum. Nah kalau gimana kalau X-nya kita masukin 5? Jadi entah jadinya min 3/4 dikalikan 5, hasilnya minus. Nah minus itu berarti lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 ya maksimum. Jadi kita akan memilih X-nya tetap 5. Oke ya. Nah tapi balik lagi ke kasus ini, kita nggak perlu pakai cara seperti ini. Kita bisa lihat aja, ini kan X-nya kan plus minus 25, plus minus 5 dong harusnya nulisnya. Plus minus 5 ya. Nah cuma yang pasti kita pakai yang X-nya 5. Kenapa? Karena ukurannya kan nggak mungkin negatif ya kan, kalau panjang itu. Nah jadi X-nya langsung 5. Oke ya. Setelah kita memastikan bahwa V-nya itu adalah X-nya ada 5, kita masukkan untuk mencari volumenya itu, tadi persamaannya kan apa? X/4 dikali yang ini aja ya, langsung nih, yang warna kuning. 150/4X dikurangin setengah X pangkat 3. Jadi V maksimumnya itu pada saat X-nya 5. 150/4 dikalikan 5 dikurangin setengah dikali berapa? 5 pangkat 3. Begitu kan? Nah, kita tinggal hitung aja nilainya nih. Jadi berapa nih? 150 dikali 5 dibagi 4 ya, langsung aja 187,5. Ini 125 dibagi 2, 62,5. Jadi kita dapatkan 125 cm3. Oke. Semoga membantu ya, dan supaya nggak lupa channel ini, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan aja komen di bawah. Di akhir video juga ada soal-soal sejenis lainnya yang bisa kita pelajari. Jangan lupa untuk di like dan di share juga videonya. Oke.